warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Marmano Singgi MSI dan Ibu Dea Lelia Munandari SMMSM selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi transaksi istina dan istina paralel. Baik, untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian akad istina. Akad istina adalah kontrak jual beli untuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Barang biasanya berupa produk manufaktur dan pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan, atau di pundah. Nah, penggunaan akad ini di Bank Syariah Indonesia masih terbatas, tetapi berpotensi meningkatkan dengan kebutuhan barang pesanan. Baik, selanjutnya yaitu ketentuan syari transaksi istina dan istina paralel. Nah, menurut mazhab Hanafi diizinkan karena telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal. Fatwa DSN nomor 06-DSN/MUI/6/2000 mengatur ketentuan pembayaran dan barang dalam transaksi istina yang mirip dengan transaksi salam. Rincian ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun istina. Nah, rukun transaksi istina yang pertama yaitu transaktor. Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain sejenisnya. Baik, rukun transaksi istina yang kedua yaitu objek istina. Dalam transaksi jual beli mencakup barang dan harganya. Ketentuan penting dalam fatwa DSN meliputi yang pertama yaitu spesifikasi barang harus jelas. Yang kedua, penyerahan dilakukan setelahnya. Yang ketiga, waktu dan tempat penyerahan harus disepakati. Yang keempat, pembeli tidak boleh menjual sebelum menerima barang. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali sejenis sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu memerlukan proses pembuatan setelah akad. Barang harus sesuai spesifikasi pemesanan, bukan barang massal. Rukun transaksi istina yang ketiga yaitu akad ijab dan qabul dalam istina. Ini merupakan pernyataan dari penjual yaitu bank syariah dan pembeli yaitu nasabah yang dapat dilakukan secara lisan, isyarat, tindakan, ataupun tulisan. Ini menunjukkan bahwa keridhaan kedua belah pihak untuk menjual dan membeli barang istina. Menurut SHK 104 paragraf 12 tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak ini setuju untuk menghentikannya. Lalu akad batal demi hukum karena timbul hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Baik, selanjutnya yaitu rukun transaksi istina paralel. Berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000, akad istina paralel harus dilakukan secara terpisah antara akad pertama dan akad kedua. Akad kedua hanya boleh dibuat setelah akad pertama sah, dan rukun yang berlaku pada akad pertama juga berlaku pada akad yang kedua. Dan selanjutnya pengawasan syariah transaksi istina dan istina paralel. DPS atau Dewan Pengawas Syariah mengawasi transaksi agar sesuai syariah. Pengawasan ini mencakup yang pertama yaitu memastikan barang halal, yang kedua meneliti kesesuaian pesanan dan kriteria barang, yang ketiga memisahkan akad istina dan paralelnya, dan yang terakhir yaitu menjamin akad mengikat dan batal hanya dengan kesepakatan atau halangan hukum. Bank Syariah harus berhati-hati menjaga administrasi dan menyediakan dokumen untuk DPS. Selanjutnya yaitu cakupan standar akuntansi istina paralel. Akuntansi istina diatur dalam SHK 104. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi yang meliputi penyatuan dan pemisahan akad, lalu pengakuan pendapatan, biaya dan pembayaran tangguh, dan perubahan pesanan, tagihan tambahan, serta penyelesaian awal, dan juga pengakuan estimasi rugi. Baik, selanjutnya yaitu cakupan standar akuntansi istina paralel. Nah, akuntansi istina ini diatur dalam SHK 104 dan standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi yang meliputi yang pertama yaitu penyatuan dan pemisahan akad,
Maksudnya, akad bank dengan nasabah dipisah dari akad bank dengan kontraktor. Jadi meski pesanannya sama, catatannya ini berbeda. Lalu yang kedua yaitu pengakuan pendapatan, biaya, dan pembayaran tangguh. Maksudnya, pendapatan diakui sesuai progres pekerjaan dan biaya ini dicatat waktu terjadi. Kalau pembayaran dicicil diakui sebagai piutang. Lalu yang ketiga yaitu perubahan pemesanan, tagihan tambahan, dan penyelesaian awal. Maksudnya, kalau nasabah minta perubahan, misalnya tambah kamar nih, biaya tambah dicatat. Lalu kalau selesai lebih cepat, penyesuaiannya dicatat juga. Contohnya, awal pesan rumah standar, lalu nasabah ini minta tambah musola, jadi biaya tambahannya itu 20 juta dicatat sebagai tagihan tambahan. Selanjutnya yaitu pengakuan estimasi rugi. Maksudnya kalau diprediksi rugi harus langsung dicatat. Contohnya harga jual ke nasabah ini sebesar 500 juta, tapi harga bahannya nih naik, jadi biaya total dihitung sebesar 520 juta dan bank harus mencatat rugi sebesar 20 juta dengan segera. Baik, selanjutnya perbedaan istina biasa dan istina dengan pembayaran tangguh. Jadi, istina biasa ini akad jual beli barang pesanannya sesuai dengan spesifikasi. Pembayaran bisa langsung dibuka, bertahap, atau saat barang selesai. Lalu fokus pada pembuatan barang sesuai pesanan dan bukan cara pembayarannya. Lalu yang kedua yaitu istina dengan pembayaran tangguh. Jadi ini sama-sama akad pemesanan barang, tapi pembayarannya dilakukan setelah barang selesai dan diserahkan. Lalu pembayarannya dicicil atau ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan dan fokus pada pola pembayaran yang ditunda, memberikan kelonggaran pelunasan setelah barang diterima. Baik, untuk kesimpulan pada materi ini, akuntansi transaksi istina dan istina paralel menekankan pentingnya pencatatan sesuai prinsip syariah, yang dimana istina ini merupakan akad jual beli berdasarkan pesanan antara pembeli dan penjual, sedangkan istina paralel ini melibatkan antara akad baru antara penjual dan pihak ketiga untuk memenuhi pesanan tersebut. Dengan menerapkan akuntansi yang transparan, pengakuan pendapatan sesuai tahap pekerjaan, serta kepatuhan terhadap aturan syariah, kedua akad ini mampu meningkatkan kepercayaan, memberikan manfaat bagi semua pihak, dan mendukung keberlanjutan kegiatan usaha.